Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudara harus camkan ini, bahwa inti dari hidup orang yang bertuhan adalah menyatu dengan Tuhan. Inti orang yang bertuhan adalah menyatu dengan Tuhan. Jika hal ini tidak terjadi atau tidak dialami, seseorang hanya beragama Kristen, tapi tidak pernah menyatu dengan Dia. Beda orang yang beragama, hanya sekedar beragama dengan orang yang menyatu dengan Allah itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-21, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi ada kalimat 21, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Benar-benar memiliki satu kesatuan. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku," kita juga bisa berkata dan kita alami, biar Tuhan, aku di dalam Engkau dan aku di dalam Engkau di dalam aku. Inilah inti orang yang bertuhan, menyatu dengan Tuhan, saudara. Dan ini yang harus kita capai. Ini yang harus benar-benar kita alami. Dan setiap kita, baik yang tua, muda, besar, kecil, siapapun bisa mencapai hal ini. Menyatu dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak menyatu dengan Tuhan, tidak mungkin dapat membangun relasi dengan Dia. Tidak mungkin dapat memiliki pikiran perasaan Bapa. Tidak mungkin memiliki belas kasihan Dia. Jadi inti saudara kita bertuhan, menyatu dengan Tuhan. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, kita tidak bisa meragukan Dia. Kita yakin Dia pasti melindungi kita. Dia pasti menjagai kita. Dia pasti membela kita, saudara. Kalau seseorang berhasil menyatu dengan Allah, dia tidak mungkin meragukan Dia, Tuhan. Dalam keadaan apapun. Seperti lagu yang dikatakan, saat ku berjalan dalam lembah kelam, aku percaya Kau tetap menjaga. Jalan
Ini ciri orang yang menyatu dengan Allah. Dia benar-benar mengenali Allah. Kenal Tuhan, saudara. Di tengah situasi, kondisi yang mengancam nyawa pun dia tidak akan meragukan Allah. Saat di pesawat dengan ketinggian 3.500 kaki, terjadi turbulence, dia tidak ragukan Allah. Tapi orang yang tidak menyatu akan dengan Allah, ketika menghadapi keadaan-keadaan membahayakan nyawanya, dia akan ketakutan. Teriakannya itu tidak karu-karuan. Dia akan menyerukan, Tuhan, tolong. Tapi orang yang menyatu dengan Allah, dia hanya berkata, dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Sama seperti Tuhan Yesus ketika ada di puncak penderitaan di kayu salib. Tidak ada satu kata atau satu kalimat yang meragukan Bapa. Dia tahu aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Yang walaupun pada saat itu Bapa meninggalkan dia, dia tidak meragukan Bapa. Tapi saudara sekalian, banyak orang Kristen itu hanya sekedar beragama, tapi tidak mengalami Tuhan. Indikatornya orang yang tidak mengalami Tuhan dan belum menyatu dengan Tuhan, dia pasti malas berdoa. Malas. Dia perhitungan dengan Tuhan. Dia tidak mau menyakiti dirinya sendiri. Tidak mau rugi. Berhitung. Bahkan kalaupun, dia akan berhitung dengan Tuhan, berhitung jam. Tentu saya tidak tebar pesona atau menyombongkan diri. Jam 3 saya sudah bangun. Jam 3.15 selesai membersihkan tubuh, saya sudah di kaki Tuhan. Ini bukan mau sombong. Tapi saya mau menstimulasi, merangsang saudara. Temui Tuhan saudara. Jangan berhitung dengan Allah. Penyembahan pujian ku naikkan kepada Tuhan doa. 4:30 tepat saya harus mandi setiap hari. Tidak ada hari saya tidak mandi. Setiap hari saya harus mandi, membersihkan badan. Saya harus memimpin doa pagi dan setelah itu saya harus melanjutkan pekerjaan sebagai pimpinan sekolah. Kalau saya tidak lakukan ini, bagaimana orang-orang yang saya bimbing dapat terimpartasi kehadiran Allah? Dalam doa saya berkata, Tuhan, kehadiran saya itu adalah kehadiran-Mu. Maka saya harus banyak di kaki Tuhan. Tidak boleh berhitung. Kalau tidak saudara, kulakukan itu kita menipu Tuhan. Menyembah Tuhan tapi tidak pernah menyembah Dia secara pribadi. Hanya seperti ini. Memuji Tuhan tapi hanya pada waktu menyelenggarakan kebaktian. Tapi tidak pernah memuji Tuhan secara pribadi. Ini inti saudara. Sekuat apapun kebenaran yang kita dengar dari seseorang, tapi kalau kamu tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan, omong kosong. Tunggu waktu saudara akan jatuh. Saya bicara ini karena saya pendeta. Tahu kapan saya jatuh. Ketika saya mulai tidak memberi waktu dengan Tuhan,
sangat berpotensi jatuh dalam dosa. Memang tidak jatuh secara moral umum seperti berzina. Tapi saudara, keinginan mata itu sangat berpotensi. Kecanduan handphone. Muncul keinginan-keinginan daging. Potensi besar itu. Maka saya kasih tahu kepada saudara sekalian. Percuma saudara mengikuti suara kebenaran. Tapi kalau engkau tidak meneladani yang dipercayakan suara kebenaran itu. Banyak orang pintar cakap berkhotbah. Tapi saudara, tidak bisa menyentuh batinia orang. Berubah. Kalau saudara punya waktu dengan Tuhan setiap hari, saudara bisa memiliki pengaruh yang kuat. Dan tidak mungkin saudara berbuat salah. Kecil kemungkinan saudara mau jatuh dalam dosa. Tapi orang yang hanya sekedar mendengar firman, tapi tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan, percaya dia akan menjadi suam. Menjadi malas melayani. Tidak akan memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Yang dia pikirkan hanya kepentingan dirinya sendiri. Ini menjadi pesan Tuhan, saudara, bagi kita sekalian. Amin.